Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyamu lil mu'minina fi syahri Ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya setiap amalan memiliki motivasi atau dorongan dan juga tentunya memiliki tujuan. Jadi amalan itu tidak akan tercatat di sisi Allah kalau yang menjadi motivasinya adalah kebiasaan atau rutinitas. Apalagi yang menjadi pendorongnya itu hawa dan nafsu. Nah, itu artinya ada orang yang melakukan amal soleh itu karena rutinitas, seperti yang kita lalui tiap tahun bulan Ramadan. Jadi seolah-olah Ramadan itu adalah fenomena tahunan yang dilalui oleh setiap manusia, khususnya umat Islam. Dan begitu juga ibadah-ibadah dan amal yang dilakukan dalam bulan Ramadan kebanyakan juga tidak jauh, motivasinya itu juga adalah rutinitas. Di antara rutinitas Bapak Ibu, minta maaf menjelang ke puasa. Nah, memang banyak guru-guru kita menyampaikan bahwa untuk memasuki bulan suci Ramadan awak harus berasiah-berasiah. Sehingga ketika ditanya orang minta maaf, bagaimana kau minta maaf? Di awak kapuasu. Kalau ditaruhkan pertanyaan, kalau ndak kapuasu awak maaf, ndak do minta maaf. Jadi artinya ibadah itu yang mendorong rutinitas. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya itu kan tradisi. Kita disuruh di dalam Islam itu, bacalah surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat 134. Perintah Allah itu adalah memberi maaf, bukan meminta maaf. Bagaimana memberi maaf? Sebab setiap hari pasti ada punya kesalahan. Apalagi yang di lingkungan atau sampai tinggal dalam keluarga. Pagi seru ada masalah. Hei, patang mandi di mana pelatan sabun? Itu tanya karena tu. Lai orang ataan di kamar mandinya. Di mana bataan? Tapi biasa aja. Rupanya ayahnya taraga pai mandi ke bincuran, lupa talataklah sabun tu di atas pintu. Dia tak biasa melatan rokok. Akhirnya ada kakaknya mengecehan, mak, kok sabun basuh di pintu. Aku berarti ayah. Kesudahnya beko kecil ayah matan sabun sina. Halah yo lupa. Dia biasa matan rokok di atas pintu. Atulah laibo kami. Tu pagi hari baru tu Bapak. Pagi hari baru. Dan pasti si ibu hatinya tuh sama, panik ke waktu itu. Dan anak mendongkol ketika dituduh.
Sebabnya memang malataan balik ditampe semulu. Yang si ayah walaupun basalah, nyo pasti lo mendongkol. Bako kasabana istri amu mengicik kamu. Tio hari wak bentuk itu. Mangkonyo disuruh dalam Islam memberi maaf. Nah, jadi Bapak Ibu, bukan berarti awak kau ndak perlu harus ndak minta maaf, bukan itu maksudnya. Tapi memang sampai situ baru pemahaman awak tentang Islam. Segitu baru. Dan lah bara tahu lu awak Bapak Ibu, ya segitu lu baru. Itu artinya memang awak memahami Islam itu dari tiap tahun ke tahun, bahkan wirid-wirid yang dia laksanakan di mana saja diadakan wirid pengajian. Kadang memang ya hanya sekedar singgah ilmu yang diterima itu. Nah, itu rutinitas. Sama juga ibadah Ramadan pun juga demikian. Awak pagi gua buku dari rumah sudah berbuku. Lah siap-siap pakai baju yang terbaik, pakai lo parfum, sudah tu beko pai salat tarawih, sudah pai ke berjamaah salat isya, tambah ibadah sunnah lain, salat tarawih, mendengarkan tausiah atau pengajian tu pulang, tiba di rumah mengawak di rumah ni. Tu macam-macam keadaan. Ada yang melanjutkan nonton sinetron TV, ada yang menaruhihan pembukuan tadi, dan tak berapa orang yang melanjutkan dengan ibadah berikutnya. Itu yang rutinitas itu. Termasuk juga hawa nafsu, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kan pengendali inti dari ibadah itu adalah pengendalian hawa nafsu dan syahwat. Yang dikendalikan itu buktinya awak sulit mengendalikan nafsu itu Bapak Ibu. Carilah menjalankan buku. Apalagi kini pasal pembukuan bagian rencana-rencana. Gadang balanjo tu Bapak Ibu jamaah di luar Ramadan gua. Baju rayo tu sebelum puasa lah sibuk tu mama puan membeli. Apa kuat santai sekali. Nan dipikirkannya rayo. Itu. Jadi wak selesai kini rayo wak aman. Ndak dua kan nang aman dulu. Cayolah. Apalagi menjalang rayo. Yakin ambo tu Bapak Ibu, ambo sangat jona tu. Di awal-awal Ramadan, cik mai situ beko di akhir-akhir Ramadan cik. Macam lihat nanti Bapak Ibu. Kini ko bentuk tabligh akbar wak namanya. Dulu dibuat di orang negeri awak kampung awak ada tabligh akbar. Amu biarlah tabligh asgar semua. Kan gitu-gitu. Awak bagi ke pemerintah ketika ada piagam apa namanya ko sertifikat dai. Tapi ya di tengah masyarakat awak lo yang mengkotak-kotak umat Islam dan madu-adu sesama ustaz. Itu banyak Bapak Ibu kini kan, do ustaz nasional, ulama muda Sumbar, ulama macam-macam lah namanya. Bahkan gelar-gelar akademik pun masyarakat magiah gelar gini. Nah, bantu itu kejadian hari ini sehingga seolah-olah umat Islam itu terkotak-kotak. Itu namanya beribadah kadang ada dorongan hawa nafsu. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa amalan itu baru akan sampai tercatat sebagai amal saleh di sisi Allah kalau yang mendorongnya itu adalah iman. Iman kemudian juga diselaraskan dengan ilmu dan keikhlasan. Makanya ibadah-ibadah atau amal yang dilakukan atau diperintah oleh Allah itu, seruan yang pertama itu adalah orang beriman, termasuk Ramadan. Orang beriman Bapak Ibu. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Bapak Ibu jamaah, juga menyetir ya sesuai dengan ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 57 sampai ayat 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut terhadap azab Tuhan mereka berhati-hati. Musyfiqun itu asal katanya syafiqah, yang bermakna belas kasih, dan juga ada arti kata lainnya itu adalah ketakutan. Jadi ada dua keadaan di sini
ketakutan dan ada rasa belas kasih di sini. Makanya diartikan oleh ulama berhati-hati. Lalu di penghujung ayat Allah mengingatkan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan sebagian harta mereka dalam melakukan amal ibadah, kemudian diikuti dengan getar hati mereka, wajilah, bergetar hati mereka. Jadi ikutan orang beriman sesudahnya melakukan satu amalan, nyo ndak doge maraso gembira di sini. Yang tarasudnya wajilah, ketakutan, sehingga bergetar hatinya itu. Mama kau bergetar sebabnya nantinya tahu akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka lebih dahulu dalam kebaikan itu, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran. Nah, ayatku Bapak Ibu pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Ummul Mukminin Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah orang yang dimaksud dari ayat itu adalah orang-orang yang berbuat zalim karena takwi azab? Apakah karena mereka itu berzina, minum khamar, mencuri atau lain sebagainya?" Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu, ayat itu ditujukan kepada hamba Allah yang menunaikan ibadah puasa. Mereka itu salat, wahai Aisyah. Mereka berzakat, wahai Aisyah. Tapi mereka takut dan mereka khawatir kalau amal mereka itu ditolak oleh Allah. Sehingga setelah satu amalan mereka lakukan, mereka kembali lakukan amalan berikutnya, sehingga mereka menjadi orang yang terdepan dalam segala amal kebaikan itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ikulah landasan awak dalam beramal, apalagi Ramadan. Sebenarnya awak kan tujuan salah satu Ramadan itu disampaikan oleh guru-guru kita kan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan gambaran taqarrub pun sudah Allah perlihatkan ketika Nabi Adam berada dalam surga. Nah, dalam surga Bapak Ibu, ketika Nabi Adam masih berada dalam surga, Allah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang mengatakan kepada Adam, wa idh qulna lil malaikati, bukannya, qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Itu dengan penuh kasih sayang Allah mengejek dan suara yang lembut, hai Adam, tinggallah kamu di dalam surga ini dengan istrimu, makanlah nan katujuh, nikmatilah apa nan engkau inginkan, bersenang-senanglah di dalam. Cuma ada yang perlu diingat, wahai Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekat-dekati pohon ini. Nah, di sebelum kalimat itu ada hadhihi, hadhihi itu isim isyaratnya, isim isyarat yang kan menunjukkan jarak pohon itu daki. Nah, dek suara Allah lambek ke Adam, hadhihi, hadhihi itu ini, ko galih, nah ko galih, hadhihi, hadza. Cuma yang menjadi persoalan Bapak Ibu, di dalam surga waktu itu tidak hanya Adam, ada makhluk lain yang bernama iblis. Nah, waktu itu iblis telah diletakkan oleh Allah laknatnya, dan Allah telah usir dari surga, dan iblis tidak amuah tausiah surang. Nah, akhirnya iblis berupaya untuk menggoda Adam dan Hawa. Fawaswasa alaihim syaitan, maka menggodalah kepada keduanya itu syaitan, dan iblis berkata, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Hai Adam, maukah engkau aku tunjukkan pohon yang engkau bila engkau memakan engkau akan kekal dalam surga dan mendapatkan kerajaan, kekuasaan yang besar selama-lamanya.
Bahkan iblis bersumpah, wa qasamahuma, dan bersumpah iblis, innilakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini wahai Adam kepada kalian berdua menjadi penasehat. Sebab iblis kula lama tinggal di surga. Kalau kata Anas bin Malik, iblis tu dulu namanya Azazil. Ada juga ulama mengatakan tetap juga iblis namanya, dan termasuk makhluk Allah yang taat, menyamai ketaatan malaikat. Kalau taat iblis lebih taat pada awak Bapak. Lebih patuh iblis pada awak. Ilmunya lebih luas daripada awak. Tu mangkonya ketika baca ayat kursi, awak senang lalu baca kursi tapi mimpi buruk juga. Apa di iblis tu ayat kursi? Bamang kau ndak lari jin atau syaitan? Tu pertanyakan diri awak. Apa tu di iblis? Itu tipu daya iblis. Ditunjukkan, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon atau buah? Buah tu apa namanya Bapak? Buah? Tu contohnya kan. Labara tu awak menengah pengajian, bahkan awak sendiri pun lah sapanapik jo iblis menamukan buah tu buah khuldi. Dak doge Allah menamukan buah tu buah khuldi. Itu salah satu kesamaan awak. Tamasuklah orang meminta doa umur panjang, tio ulang tahun. Doanya sama dipilih. Tu doa dipilih. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai datang hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Itu hebatnya doa iblis, langsung dikabulkan. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai iblis, aku panjangkan umurmu sampai waktu yang telah aku tetapkan. Dikabulkan di iblis, di Allah, doa iblis. Jadi salamuku kalau ada Jawa minta doa umur panjang, panjanganlah doa umur ambo ya Allah, panjanganlah doa umur mak, tobatlah ke Allah. Bapak Ibu. Tapi kalau umur berkah, baru di sinan masuknya. Barakallahu fi umrik. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kamu berada dalam keadaan sehat. Itu nanti tapi doa. Jadi akhirnya sebenarnya Adam bisa ragu-ragu waktu itu, Bapak Ibu. Akhirnya iblis masuklah ke Hawa, istri Adam. Dan singkat cerita dilanggarlah perintah Allah. Lalu Allah menyeru. Wa nadahuma. Nada tu panggilan jarak jauh. Allah menyeru. Alam anhakuma ala syajaratil tilka syajarah. Dengan tilka, kalau tadi hadihi, kini je tilka. Kalau tilka kok itu tu jaraknya jauh. Jadi ketika awak lah melanggar perintah Allah, Bapak Ibu, maka jarak awak jo Allah tulah menjauh. Walaupun Nabi Adam masih dalam sarubu. Semua jawab berang karena ketika anak awak pai ke semua saji, mengecek elo-elo, apailah ke surau, duduk tanah-tanah nak beli bagal duit. Rupanya dia kawannya banyak, bagal duit jo tiba pengaduan dari pengurus. Anak ibu gua, cucu ibu gua, adiknya tadi gua orang ibu gua. Tiba di rumah itulah kare suara yo yang memakang tadi. Padahal anak ko dake di bawah ketiak awak, pi suara awak kare, ni telingonya ndak lo pakak do. Suara tu lah kare, bamang ko kare, jarak antara awak jo anak tu lah jauh. Deknya lah melanggar perintah awak tadi. Awal kapai masaji senang hati awak mendangan, elo-elo, bahkan bagi akhirnya belanju, ko belanju. Pijan nabi abihan, tu sedekah bagainya. Jadi itu salah satu Allah menurunkan rahmatnya itu ibadah-ibadahku Bapak Ibu. Sebenarnya bentuk kasih sayang Allah ku Bapak Ibu jamaah. Ado diagi Allah taruih. Ado yang sifatnya harian, ado yang mingguan, ado yang bulanan, ado yang tahunan. Jadi awak Ramadan ku tahunan ku lah bonus luar biasa. Kalau harian banyak sepertiga akhir malam, salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, dan 5 waktu. Salat duha, kemudian baca Quran sesudah subuh sampai terbit fajar, kemudian dilanjutkan dengan sedekah. Itu harian tu. Banyak sedekah, memperbanyak istighfar dan zikir, dan
langgeng atau selalu dalam keadaan berwudu. Itu harian. Kalau mingguan, Jumat ke Jumat. Bulanan, puasa hari putih. Tahunan, Ramadan ke Ramadan. Itu yang menjadi rahmat Allah kawa. Itu yang awak manfaatkan itu sebenarnya. Nah, dia awak mungkin lalai harian, mingguan dan bulanan, dia giahlah Allah tahunan Ramadan. Sehingga Bapak Ibu jamaah, jauh-jauh hari Nabi dan para sahabat dulu dek saking gembiranya saling mengabarkan Ramadan. Saling mengabarkan padahal tahu awak ka puasa oleh, dia mudah-mudahan awak diterima oleh Allah, nanti diberi kekuatan untuk beribadah. Itu sahabat. Kalau awak tidak ada Bapak, awak bertanya nak mengabarkan bila awak ka puasa. Barali li puasa. Itu diberi jawaban. Sampai balik hari ini. Sudah tua jawabannya. De ka puasa lu awak leo. Diawali dia kata-kata onde. Amu Bapak Ibu jamaah sabulan ka puasa tuan ndak saya ndak surang berdua nak bertanya tu. Ada nama manggil namu gala, ada panggil buya ustaz bagai mengguang berhari le pesu. Oh mungkin tidak salah kalau tidak anu go 20 hari le go dah. Bu. Atu marang tu. Lah ke pesu lu le. Orang kalau marang go Bapak Ibu tu tanduk sandak sanang hatinya tu. Kalau sahabat dan Rasul dulu saling mengabarkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau dari Thabit bin Ubadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrun barakah, bulan yang penuh berkah, kata Rasulullah. Allahu tanafaskum fihi, kemudian Allah juga datang berkunjung kepadamu pada bulan itu. Yughasyakumullahu fihi, Allah datang berkunjung kepadamu pada bulan itu. Artinya Allah datang kawa Bapak. Maka Allah datang, Allah magiah bingkisan yang besar. Fayunzilur rahmah, Allah turunkan rahmatnya. Wa yuhtul khataya, Allah hapuskan kesalahan. Wa yaghfirul dzunuba, Allah ampuni dosa-dosa. Wa yastajibud du'a, Allah perkenankan segala doa dan keinginan. Pamannya minta doa memohon ke Allah. Bahkan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya, kata Nabi, wa yubahi bikumul malaikatahu, Allah banggakan di hadapan para malaikat. Caliak di kalian kecil Allah, hambaku berlomba-lomba pada bulan ini. Mereka ramaikan masjid, mereka isi rumah-rumah dengan baca Quran, dengan zikir, doa, memperbanyak sedekah. Mereka bantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Lalu apa kata Nabi kawan Bapak Ibu? Fa'arullahu anfusikum khairan, maka perlihatkanlah kepada Allah dari dirimu itu segala macam kebaikan. Fa inna syaqiyun, maka sesungguhnya celaka, kata Nabi. Coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi Rasul mulia, Allah dan malaikat berselawat kepadanya, keagungan akhlak Nabi yang sangat luhur dan luar biasa. Nak do Nabi menyebut cilaku do. Ketika Nabi dihina oleh orang lain, Nabi mendoakan. Tapi apa disiko ke kalimatnya? Fa inna syaqiyun, cilaku nak tahu diuntuang ke Nabi. Mengatu man harama fihi rahmatullah, orang yang Allah haramkan rahmatnya di dalam bulan ini. Ketika selesai memasuki Ramadan, tapi nya nak dapat rahmat. Awak Bapak Ibu, nan kama masukkan awak ke sarunggo kun ndak amal ibadah. Bagaimana? Jadi sangko puasa nak masuklah sarunggo, salat, zakat, ibu-ibu nan bertriliun bermiliaran, haji berulang-ulang, umrah tiok sabanta, itu nak masuk sarunggo. Ndak itu dah. Nan kama masuk awak kalam sarunggo ko rahmat Allah ke Nabi. Yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalin, tidak memasukkan ke dalam surga seseorang di antara kamu karena amalnya, kata Nabi. Lalu ada sahabat bertanya, qila wala anta ya Rasulullah, termasuk dirimu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, qala wala ana, termasuk ambo, kecik Nabi. Al illa ayataghammadani Allah bi rahmati, kecuali karena Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya. Lalu ada sahabat bertanya, ba'atu gunu salat kami, itu sajalan untuk menggapai rahmat
Allah. Jadi salah satu untuk mencapai rahmat Allah itu Bapak Ibu jamaah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tentu ada syarat-syarat di dalamnya. Iman, ilmu, ikhlas, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang perlu awak raih rahmat. Lah bantu itu Allah menyerah-nyerah. Dulu kan sebagai penuntut kaji, dulu kan pernah juga sampaikan di hadapan Bapak Ibu ya. Beberapa tahun yang lalu ada di salah satu masjid pengurus menyampaikan penyampaikan pemberitahuan baraso ada warga awak pulang dari rantau nyo berhasil pitihnya banyak, sudah membuat rumah di belakang musaji. Jadi ya kecek pengurus setiap kak biswa jamaah hawa warga di sekitar musaji diundang kamu saji untuk babuku basamu. Babuku basamu tu beko dapat lo bingkisan. Yang bapak-bapak beko dapat baju koko, dapat kopiah haji, dapat sajadah, sudah tu ada amplop bayi sipiti. Dan ibu-ibu beko dapat lo mukena, dapat sajadah, dapat lo amplop. Sudahlah babuku tu. Kalau misalnya diumumkanlah di warga lima suku atau Surabatu bagi kira masaji okey. Adolah misalnya orang mengecem itu salah seorang warga awak bagi kiro musaji. Padahal kalau dijumlahkan tak kesampaikan 500.000 surang awak. Bantu itulah cinta dunia apa dia awak nampak dunia. Kini Allah pasrah serahkan itu dalam Ramadan. Makanya gapai itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca lihat kan amal tu tak dulu yang barik-barik tu. Sudah tarawih tiba rumah beko wa usau kan buka Al-Qur'an. Walaupun kini ada tip, kalau taluk dia tamat merajak bana. Kadang Bapak Ibu, ada orangku yang membaca Quran pakai target tamai situ, tapi tidak ada pengaruh ke dirinya. Iku nang gawat. Yang disuruh tu tadabbur Al-Quran. Bagus awak bisa menamatkan Al-Quran sekali dua kali, tapi nanti deknya ibadah musiman tu bulan puasa nak ketibu lo dibuka malian. Kodape Al-Quran tu mengalir dalam diri. Aduh nikmat membacanya itu yang terpenting bana. Kemudian termasuk juga memahami isi kandungan dan mengamalkannya. Nah itu salah satunya. Sebab dalam Ramadan ku banyak juga ulama ibadah dalam Ramadan itu adalah memperbanyak baca Quran dan memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Itu yang lebih utama. Termasuk nanti itu di malam qadar 20 malam nanti akhir. Itu yang perlu usahakan juga. Yang malam qadar tu ndak bantu kilik lalu. Sudah Bapak Ibu sama malam suntuk tu. Mulai dari maghrib tu sampai terbit fajar awak imsak tu yang malam qadar. Jadi sadonyo dapik awak malam qadar, dapik sadonyo. Ndak ada indah ada. Cuman keadaan awak nak berbeza. Ada nama dapik malam qadar tu sedang menggoyang mesin jahit. Ada nama dapik malam qadar tu sedang bergurau di lapau. Ada nama dapik malam qadar tu sedang nonton kulfi di Antv. Ada yang mendapat malam qadar tu sedang bercerita aib keluarganya. Ada yang sedang ayo serius menonton filem India ada kesudahan. Kadang sekali waktu lah tabaculnya dewa-dewa. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi Bapak Ibu itu mangkonya banyak isi malam itu dengan ibadah, zikir, baca Quran, apa itu? Membaca buku-buku agama. Tu lalu alih kau jam 10 jam sabaleh. Tasita jam 2 biko salat balik. Atau jam 3 aku lemaleh hati minimal zikir. Minta ampun ke Allah. Itu minimal. Wansu-wansu badan bermujahadah, bersungguh-sungguh paso diri awak ko Bapak. Nah, itulah yang perlu kembali awak ingin balik di awal-awal Ramadan. Jadi mudah-mudahan nanti itu yang dijanjikan Allah rahmat itu bisa awak mandapean untuk di akhir Ramadan. Isilah dengan amalan-amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi yang menyampaikan. Banyak maaf, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.